Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dengan topik ROCAT Capacity Planning bagian kedua. Di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar terkait tentang ROCAT Capacity Planning dan metode-metode yang sudah ada pada RCCP. Nah, sebelumnya saya akan mereview dulu terkait tentang proses capacity planning di mana terdapat langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah menghitung available capacity-nya, kemudian menerjemahkan release dan plan order ke required capacity, kemudian kita menghitung capacity requirement, dan selanjutnya adalah kita menghitung dan menganalisa perbedaan antara available capacity dan required capacity. Jika misalnya ada perbedaan, kita akan melihat adakah kekurangan atau kelebihan. Jika ada kekurangan, kita perlu melakukan yang namanya perbaikan atau solusi-solusi. Nah, di availability capacity, kita memiliki rumusan yang diperlukan untuk menghitung seberapa besar availability capacity dari suatu sistem yang kita miliki. Seperti yang kita tahu bahwa availability capacity itu adalah kemampuan sebuah sistem untuk menghasilkan output dalam waktu tertentu. Sistem itu bisa jadi adalah work center, kemudian pabrik, kemudian departemen-departemen. Nah, dalam menghitung available capacity, kita perlu tahu berapa banyak atau seberapa besar nilai dari available time, waktu yang kita pakai, kemudian utilitasnya berapa, dan kemudian efisiensinya berapa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa utilitas itu sendiri adalah resource yang sudah kita gunakan terhadap resource yang available. Jadi misalnya resource yang digunakan itu bisa jadi dalam bentuknya waktu. Seperti ini, waktu yang tersedia dengan waktu yang terbuang. Yang terbuang itu misalnya ada kerusakan mesin, ada pergantian orang, nah dan sebagainya. Dan seberapa banyak waktu untuk yang tersedia. Itu adalah utilisasi. Bagaimana menghitung efisiensi? Efisiensi itu sendiri adalah berapa aktual output kita terhadap efektivitas dari sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang kita miliki itu bisa dari orangnya, bisa dari mesinnya, atau sistem-sistem yang ada. Nah, selanjutnya terkait tentang efisiensi ini sendiri bisa juga dihitung dalam hitungan waktu jam. Karena kapasiti itu sendiri adalah hitungannya adalah unit per hour. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang available capacity, kita bisa lihat ada grafik seperti ini, di mana dalam grafik ini kita akan menganalisa antara capacity design yang didesain oleh desainer, kemudian capacity effective, dan yang terakhir itu adalah capacity aktual. Nah, pada kondisi nyata di dunia industri, terlihat ada gap antara masing-masing kondisi tersebut. Jika ada gap antara capacity design itu adalah capacity yang ditentukan maksimal oleh pemiliknya. Nah, itu adalah desain capacity. C1. Kemudian, capacity efektif itu adalah capacity yang direncanakan oleh seorang planner. Bahwa suatu stasiun kerja itu waktunya berapa. Itu ditentukan oleh planner. Nah, itu disebut C2. Jika ada perbedaan antara C1 dan C2, artinya di sini ada masalah atau problem yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi itu bisa berupa perubahan mesin, kemudian metode-metodenya, dari metode manual ke automatic. Nah, itu adalah gap antara desain capacity dan effective capacity. Selanjutnya, kalau ada perbedaan antara effective capacity, yaitu yang dibuat dan direncanakan oleh seorang planner, terhadap waktu aktual, waktu nyata,
Itu artinya ada hubungan permasalahan yang berhubungan dengan operation management. Operation management ini bisa berupa orangnya, kemudian arrangement waktu, kemudian bisa berupa metode-metode yang dipakai. Nah, itu. Jadi ada dua kondisi terkait desain capacity, effective capacity, dan actual work time. Nah, itu available capacity. Required capacity itu sendiri adalah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan dalam suatu sistem itu berapa. Jadi nanti kita akan membandingkan antara required capacity dan available capacity. Nah, metode yang kita gunakan untuk Crockett capacity planning adalah 3, CIPOV, WOLA, dan Resource Profile Approach. Nah, seperti kita tahu, bahwa yang namanya RCCP itu adalah suatu pendekatan perencanaan kapasitas. Jadi kita mengetahui, memvalidasi MPS yang sudah kita buat. Apakah kapasitas kita itu tersedia, tercukupi atau tidak. Jadi dengan memastikan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, kita bisa mengetahui bahwa kita punya kapasiti itu cukup atau tidak. Itulah fungsi dari pendekatan RCCP. Nah, saya ulang lagi untuk metode CIPOV itu sendiri. Untuk menganalisa metode dengan menggunakan CIPOV, CIPOV itu adalah Capacity Planning Using Overall Factor, itu kita perlu 3 data input. Yang pertama adalah Master Production Schedule yang berupa penjadwalan produk item, kemudian waktu total yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, misalnya waktu total produksi suatu produk dengan menggunakan waktu mesin, yaitu berarti waktu standar mesin. Nah, itu bisa perlu diketahui, kemudian atau waktu standar orang melakukan pekerjaan. Nah, itu ada di waktu total yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Kemudian CIPOV itu lebih berarah pada proporsi penggunaan waktu. Jadi misal, ketika saya ingin memproduksi pena, produksi pena itu ada beberapa proses. Proses molding dari biji plastik menjadi tutup, kemudian proses juga molding lagi dari biji plastik menjadi body dan biji plastik menjadi tutup bagian belakang. Ada 3 proses. Misalnya kalau kita punya proses pembuatan pena misalnya. Pena itu terdiri dari 3 proses karena dia ada bomnya 3 item, top, kemudian body, kemudian bottom. Nah, di body ini sendiri ada isi dan bodinya. Nah, jadi kita harus perlu tahu proses pembuatan pena dengan bom seperti ini, bomnya seperti ini, apa saja prosesnya? Misalnya satu, proses molding, kemudian injection misalnya, kemudian assembly. Nah, ada 3. Nah, ini adalah yang namanya work center. Jadi work center kita adalah molding. Molding apa? Molding top, body, dan bottom. Injection apa? Injection isi dari isi tinta. Assembly apa? Assembly antara top, bottom, dan body. Nah, ini adalah work centernya. Jadi kita perlu tahu berapa waktu-waktu yang diperlukan untuk proses molding, injection, dan assembly. Nah, setelah itu CIPOV akan mengalihkan waktu-waktunya tersebut terhadap proporsi-proporsinya. Sehingga akan kita ketahui berapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuat proses molding, injection, dan assembly untuk satu proses, kemudian untuk satu produk, dan untuk berapa banyak demand yang diperlukan.
Nah, ini contoh yang kemarin. Sekarang saya ingin masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini lebih spesifik, yaitu tentang perhitungan kapasitas dengan pembuatan produk lampu yang lebih spesifik. Jadi kita bisa lihat gambar produknya adalah lampu berdiri ya, lampu berdiri di mana ada base-nya, ada base, ada kalem, kalem itu adalah tiangnya, kemudian ada soket assembly di mana di sini adalah jalur dari electricalnya, kemudian ada saddle, saddle itu adalah menggabungkan antara bagian atas dan bagian bawahnya. Kemudian ada hub-nya, hub itu untuk menggabungkan si shade dan finialnya. Ini shade-nya, shade itu adalah tutup dari lampu dan kemudian finialnya itu adalah gantungan untuk lampunya. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya bahwa produk ini adalah produk yang detail, spesifik. Di mana kita bisa lihat di sini ada forecast-nya antara dari bulan Januari hingga bulan Desember. Data ini lebih spesifik ya dibanding dengan contoh yang pertama kemarin di mana sudah banyak data yang diberikan. Kalau sekarang kita mulai dari forecast, kemudian kita lihat berapa banyak produk yang akan diproduksi setiap bulan, kemudian ada kayak overtime-nya, ini lebih detail ya, dan berapa inventory-nya. Nah, ini kita ketahui bahwa forecast-nya segini untuk setiap bulannya, kemudian regular produksinya adalah 15.000, ini dalam hitungan ribu ya, dalam hitungan ribu. Ini regulernya. Nah, setiap bulan perusahaan ini menentukan apakah ada overtime atau tidak. Jadi kita lihat dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, ini ada tren berupa kenaikan dari 8, 12, 15, 30, dan 40. Sehingga perusahaan ini memberikan kebijakan untuk memberikan waktu overtime, jadi 1.000, 4.000, 4.000 terus-terusnya untuk setiap bulannya, sehingga bisa mengcover kebutuhan dari permintaan dari customer-nya. Nah, karena di awal itu adalah inventory awal memiliki 15.000, kemudian forecast bulan Januari itu adalah 22, dengan setiap bulannya itu memproduksi 15.000, artinya kan yang diproduksi itu adalah 15.000 kan. Nah, jadi totalnya adalah 15.000. Kemudian sebenarnya berapa sisa inventory-nya? Jadi 15.000 ditambah 15.000 bulan lalu ditambah 15.000 yang sekarang, 30 dikurang dengan forecast-nya. Jadi sisanya adalah 8.000. Begitu juga selanjutnya. Jadi kita punya inventory terakhir itu 8.000, kemudian kita punya forecast-nya 8.000, setiap bulan kita memproduksi 15.000, artinya inventory kita bertambah sebanyak 15.000. 15.000 tambah 8.000 artinya 23.000. Karena forecast-nya 8, 23.000 dikurang 8 artinya sisanya 15. Nah, begitu selanjutnya hingga bulan Juli. Nah, sehingga kita tahu ya bahwa akan ada nggak sih kekurangan kapasitas dari kondisi rencana produksi produk ini. Jadi ini produk lampu nih, produk lampu. Jadi dia adalah produk family ini, produk family. Kemudian di bulan Agustus dan sampai Desember karena ada overtime, jadi dengan kondisi reguler 15.000, kita memiliki overtime ditambah 1.000, hasilnya 16.000. Jadi 28 ditambah 16, 43, kemudian dikurang dengan 8. Itu ya selanjutnya. Nah, saya balik lagi ke gambar BOM, gambar produk ini ya, spesifikasi produk. Spesifikasi produk. Nah, ini adalah gambar umumnya, gambar umum dari produk pembuatan lampu. Sesungguhnya produk itu sendiri adalah produk yang bertipe. Bertipenya itu, jadi lampu, ini lampu. Lampu model LA-XX. Di mana dia terdiri dari 3 komponen utama. Base assembly, series, and socket assembly.
Jadi ini yang gambar tadi itu dibagi-bagi sama dia. Jadi ada set, ada base assembly, kemudian set dan socket. Jadi ini komponen ini base assembly-nya sampai sini aja, kemudian mungkin bisa jadi socketnya sampai sini, kemudian bisa jadi ini adalah proses seed. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 prosesnya. Nah, sementara untuk base assembly itu sendiri dia punya 2 tipe, 7 inch dan 8 inch. Shade itu punya 3 tipe, 14B, 15W, dan 15C. Socket assembly punya 2 tipe, one way dan three way. Jadi bisa jadi lamps ini terdiri dari base assembly-nya 7 inch ditambah dengan shade-nya 14B ditambah dengan socketnya socket assembly one way. Jadilah lamp LE-X1 misalnya gitu. Atau base assembly 8 inch ditambah dengan shade 15W ditambah socket one way bisa jadi LE2X, bisa jadi gitu. Nah, ini adalah bill of material yang sifatnya adalah super bill of material. Kenapa? Karena ada tipe-tipenya. Tipe base assembly-nya ada 2, shades-nya ada 3, socket assembly-nya ada 2. Nah, di sini terlihat juga bahwa consumption dari untuk base assembly 7 inch itu 60%. Consumption-nya 8 inch itu 40%. Jadi totalnya 100%. Juga shade juga kelihatan bahwa lebih banyak orang memilih shade yang 15C sebanyak 60%. Begitu juga socket assembly 3-way-nya consumption-nya lebih banyak 90%. Nah ini ya, jadi ini adalah bill of material dari lamps yang tadi tapi bertipenya banyak. Nah ini kelihatan bahwa ini adalah sudah menggabungkan antara produk family dan produk item. Data selanjutnya dari informasi selanjutnya adalah proses pembuatan produk ini. Total waktu yang ditempuh adalah 0,22 jam per unit. Di mana stasiun kerjanya itu dibagi menjadi didetailkan lagi menjadi 4 proses. Lamp assembly, oven, base forming, plastic molding, dan socket assembly. Jadi bisa jadi di socket assembly itu sendiri ada 1, ini socket assembly-nya. Kemudian shade. Shade itu atasnya itu perlu molding apa enggak? Nah, bisa jadi ada plastic molding karena ada tutupnya tuh di molding. Kemudian base forming, oven. Nah, itu mungkin bagian yang ke tengahnya. Kemudian lamp assembly itu yang di bagian terakhir. Jadi semua proses dari oven sudah jadi, kemudian base forming, kemudian plastic assembly sudah jadi, kemudian socket assembly sudah jadi, baru di assembly, dirakit. Nah, jadi totalnya adalah 0,22. Jadi work center-nya ada 5. Nah, sementara kita akan menghitung kapasitinya cukup atau enggak. Yang dibutuhkan itu berapa sih sebenarnya? Setiap bulannya, setiap periodenya. Jadi kita diminta untuk menghitung total capacity requirement, kemudian historical proportion, dan capacity requirement masing-masing work center. Nah, seperti kita tahu bahwa setiap bulan itu kan dia punya penentuan bahwa setiap bulan dia memproduksi itu adalah 15.000. Di luar dia ada overtime-nya. Jadi kalau dia 15.000 unit per bulan, berarti dikali dengan 0,22 jam, berarti dia membutuhkan waktu untuk memenuhi 15.000 itu sebanyak 3.300 jam. Ini tanpa melihat work center ya. Jadi ini total yang dibutuhkan adalah 3.300 jam. Untuk bulan yang Januari sampai bulan Juli. Nanti bulan Agustus sampai Desember ini ditambah lagi.
tambah jadi 16.000 dan segala macam. Oke. Kemudian untuk proportion, tadi dibilang kalau CPOF itu lebih arah ke proportion dari masing-masing work center. Nah, kita lihat bahwa tadi di data masing-masing work center itu punya waktu yang berbeda-beda dan paling lama adalah di LAMP assembly. Dengan total waktu yang ditempuh adalah 0,22. LAMP assembly 0,1, 0,001 untuk oven, 0,05 untuk base forming, 0,02 untuk plastic molding, dan 0,04 untuk socket assembly. Nah, jadi kalau kita mau menghitung tiap work center, kita kasih tahu dulu ini contohnya adalah 0,1. 0,1 ini untuk LAMP assembly. Dibagi dengan totalnya, artinya dia mengambil waktu dari 3.300 sebanyak 0,455 proporsinya. Jadi kalau kita bilang 45,5% dari 3.300 itu lamanya ada di proses LAMP assembly. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dengan rincian jamnya? Tadi kan kita lihat bahwa akumulasinya adalah 3.300 untuk keseluruhan dari pembuatan lem ini. Bagaimana untuk proses assembly proses waktu di lem assembly, kemudian oven, kemudian socket, dan lain-lain ya. Jadi kita punya 5 work center tadi. Ada oven, base forming, plastic molding, dan socket. Nah, itu jadi ini contohnya ini karena dia 0,455 ini artinya ada di LAMP assembly. Nah, ini 0,455 di assembly. Karena ini adalah 0,1 dibagi dengan 0,22. Jadi 0,01 dibagi 0,02 sama dengan 0,46. 0,05 dibagi 0,22, 0,227, kemudian nanti 0,02 dibagi 0,22, 0,091 sampai 0,04 dibagi 0,22 hasilnya 0,18. Nah, tadi ini yang 0 dapat 1.500,1,5 adalah 0,455 dikali dengan 3.300, 0,046 dikali dengan 3.300. Jadi inilah breakdown masing-masing jam yang diperlukan untuk memproduksi 15.000. Ini kan memproduksi 15.000, kita butuh 3.300 jam. Nah, gitu. Jadi bagaimana dengan bulan Agustus dan September? Mengikuti karena dia ada overtime-nya. Gitu ya. Nah, sekarang nanti kalian harus hitung berapa available capacity-nya. Ini kan adalah capacity requirement-nya nih. Capacity requirement-nya segini. Nah, available capacity-nya hitung berapa gitu. Nah, itu contoh yang kedua untuk CPOF. Selanjutnya untuk model bola akan kita diskusikan pada diskusi online kita. Terima kasih, selamat pagi.